Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fed Hasan Sabila, saya sampaikan salam sehat ala Hasan Sabila. Saudaraku yang ada di Lampung, di Papua, Malaysia, di Brunei, di Thailand, kemudian mereka juga yang ada di Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Kalimantan. Hari ini kita akan membahas cara membuat resep imun atau kekebalan tubuh. Hasan Sabila akan memberikan pengetahuan ini blak-blakan, terbuka, tanpa ada rahasia. Senyawa-senyawa untuk meningkatkan kekebalan tubuh, membuat imun diri. Yang pertama dibutuhkan adalah protein. Yang kedua adalah potasium. Yang ketiga adalah karbohidrat. Yang keempat, kalium. Yang kelima, kalsium. Dan yang keenam adalah vitamin B kompleks. Artinya ada B1, B3, B6, dan B12 itu B kompleks. Senyawa yang saya bacakan tidak terlihat dan tidak terdengar, di situ ada vitamin C. Ini untuk membentuk kekebalan tubuh. Berikanlah pelajaran yang sesungguhnya, yang sebenarnya terhadap bangsa kita sendiri, di mana bangsa kita membutuhkan sekali. Tinggal kita kalau sudah mengetahui kandungan-kandungan tersebut ada di mana tumbuh-tumbuhannya, baru kita racik menjadi obat. Maka ini obat kalau direbus, diminum menjadi kekebalan tubuh. Saudaraku Fed Hasan Sabila, efek yang terjadi pada tubuh akibat imun itu rendah. Ini efeknya ya Bapak dan Ibu ya. Ada 7 efek. Yang pertama, tubuh mudah terserang virus, apapun virusnya. Batuk, hepatitis, apapun juga virusnya, mudah terserang virus. Itu efek ketika tubuh itu imunnya rendah. Yang kedua, ditandai dengan rasa pusing kepala berkepanjangan. Ini berarti imun di dalam tubuh itu rendah. Apakah orang yang begini harus minum obat sakit kepala? Jawabannya tidak. Tingkatkan imunnya. Maka bagi mereka yang mendengar, yang hobi sakit kepala, hentikan kita minum obat warung. Hampir setiap hari sakit kepala, minumlah obat warung. Padahal imunnya rendah. Tingkatkan imunnya, berhenti sakit kepalanya. Terus yang ketiga adalah mudah berkeringat dingin. Yang keempat, kemudian tulang nyilu dan nyeri. Jadi kalau tulang nyilu dan nyeri bukan berarti tulang itu rematik atau asam urat atau pengeroposan, tapi ini rendahnya imun di dalam tubuh. Yang tadi sudah saya bahas, senyawa-senyawanya di dalamnya adalah kalsium. Kurangnya kalsium berarti tulang nyeri. Bukannya tulang nyeri itu rematik. Tingkatkan imun, maka pada tulang jadi sembuh nyerinya. Begitu Bapak ya. Nanti saya gabungkan semua Pak. Ya untuk tulang, untuk otot, untuk sel darah merah, darah putih, sel kulit, kebal Pak. Virus masuk, nggak mempan.
karena kita punya kekuatan yang lebih. Kemudian yang kelima adalah denyut jantung atau irama jantung berdebar cepat dan keras. Ini tanda-tandanya kalau imun kita rendah. Yang keenam adalah fungsi hati melemah. Kemarin sudah saya sampaikan juga. Fungsi hati di dalam metabolisme dia menyimpan karbohidrat, HB, kemudian protein, dan lemak yang disimpan. Kalau ini lemah, berarti tidak semaksimal mungkin hati bisa menyimpan vitamin-vitamin tersebut. Beradalah semua senyawa itu di dalam darah, tidak berada di dalam hati. Sebab semua kebutuhan itu tersimpan di dalam hati ketika tubuh membutuhkan, otot, kulit, mata, ginjal, jantung baru dilepas. Sekian persen. Simpan lagi, lepas lagi sekian persen, menunggu asupan lagi. Asupannya dari kita sendiri yang membuat. Kemudian yang ketujuh adalah mata berkunang-kunang. Dari ketujuh ini, bisa jadi diri kita mengalami hanya 3, tidak harus ketujuhnya. Bisa jadi hanya 2. Misal, mata berkunang-kunang dan keringat dingin. Atau sebaliknya, pusing, kemudian dan tulang ngilu misalnya. Dari ketujuh ini pasti kita akan mengalami. Ini adalah tanda-tanda imun kita rendah. Dan ini akan dialami oleh siapapun juga. Termasuk di dalamnya Hasan Sabila. Termasuk para dokter. Termasuk para profesor. Semakin tinggi aktivitas kita, semakin tinggi dan kencangnya kita berpikir, maka imun kita menjadi rendah. Kemudian dipacu dengan banyaknya vitamin-vitamin dari sayuran dan ikan laut, maka naik lagi imun. Maka beratnya mereka berpikir, kerasnya mereka bekerja, hanya cukup misal nasi dan tempe airnya putih, lihat aja. Mudah pusing, mudah gelir. Karena tidak ada asupan yang untuk dibutuhkan metabolisme. Saudaraku fan Hasan Sabila, saatnya kita akan membuat resep imun kekebalan tubuh. Siapkan bolpen dan kertas. Hasan Sabila akan memberikan pelajaran ini. Tadi ada 6 senyawa. 6 senyawa itu ada di tumbuh-tumbuhan apa? Ada di daun apa? Ini caranya direbus nanti ya. Mari kita belajar. Resep herbal meningkatkan imun. Itu judulnya ya Pak ya. Yang pertama, petai Cina atau mandingan, biji mandingan. Ambil kurang lebih 1 sendok makan. Rambut jagung dan daunnya, kelobot jagung. Rambut dan kelobot jagung, 1 jagung. Inilah yang saya sebut tadi. Di situ ada potasium, di situ ada karbohidrat, dan di situ ada B kompleks. Rambut jagung loh. Dengan kelobotnya. Ternyata bermanfaat untuk obat, untuk meningkatkan imun.
kalah vitamin C. Hanya dengan rambut jagung. Kemudian yang keempat adalah daun pace. Yang tua, ambil 4 lembar, cuci bersih, potong-potong. Ini untuk antivirusnya, Pak. Daun pace. Antibakteri, antivirus, dan dia bisa melindungi pencernaan. Ini adalah daun pace yang bisa melapisi itu. Maka ini harus disertakan ya. Ambil 4 lembar yang tua, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Kelobot jagungnya tadi juga dipotong-potong, Pak ya. Yang bagian luar yang kotor buang, yang dalam dibersihkan. Satu aja Pak untuk lobot sama satu jagung gitu ya Pak ya? Betul, 1 jagung. Kemudian putri malu. Ini diambil batang dan daunnya. Di sana lengkap, Pak. Ada zat besinya, terus ada kalsiumnya, ada proteinnya. Di mandingan juga ada proteinnya. Lengkap di sana. Ini satu rangkaian. Ini nanti kalau sudah saya rangkai begitu ya Bapak, jangan dirubah dengan digantikan dengan yang lain. Banyak pertanyaan, saya kesulitan mencari mandingan atau petai Cina diganti apa ya Pak? Itu saya malah kesulitan. Itu sudah satu rangkaian di mana kadar-kadar yang saya sajikan untuk dijadikan resep ini adalah kadar yang tertinggi. Itu berarti ada pilihan yang terbaik. Kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi daun ciploan. Jadi daun talok ya. Daun ciploan itu Daun ciploan itu yang di pinggir-pinggir sawah itu ya Pak ya? Ciploan ya. Ciploan ya. Ciploan. Yang pahit ini Pak. Nggih. Ya, daunnya ya. Jadi daunnya itu kalau dihitung lembar walaupun kecil dia ada daunnya. Itu Bapak ambil sekitar 15 lembar. Baik. Kalau putri malunya tadi seberapa Pak kira-kira? Secukupnya. Secukupnya. Ya. Terus kita lanjut. Daun jambu dersono. Itu juga yang tua. Ambil 3 lembar, potong-potong. Yang terakhir, pala. Ambil 3, ambil biji palanya, 3 dikeprek, terus masukkan ke dalam panci. Ini untuk menangkal kalau sudah ada virus di dalam darah. Ini untuk membunuh pala. Yang berarti resep untuk imun menghadang virus kita sudah ada. Tidak perlu takut warga Yogyakarta. Selama Hasan Sabila masih diberi usia panjang, jangan pernah takut. Karena ini bermanfaat bagi semua keluarga. Sekarang, ukuran airnya. Ini untuk ukuran air bagi mereka yang suami, istri, anak 2. 4 orang ya Pak Berarti ya? 4 jiwa ya Pak ya. Ukuran airnya 7 gelas. Ya. Kemudian disisakan 4 gelas, berarti yang kita larutkan 3 gelas. Ini untuk anak 2 dan suami istri. Baik. Itu ukurannya Pak ya. Ini jadi resep keluarga Pak. Cukupnya imun dan kekebalan tubuh keluarga, anak, istri, ayah, maka tunjangan pikiran, kecerdasan, fisik
selalu akan stabil. Yang berarti anak akan menjadi cerdas. Boleh Pak Hasan tiap hari. Kalau untuk mengantisipasi jangan tiap hari. Misal, buatlah menu ini menu hari Minggu. Buatkan seorang ibu, kemudian di hari Minggu itu minum wajib bagi keluarga. Ini sudah cukup, tidak perlu tiap hari. Mudah-mudahan resep ini bisa bermanfaat bagi warga Yogyakarta dan fan Hasan Sabilah. Dan mereka, saya selalu berdoa, semoga mereka selalu sehat alami. Amin. Salam dari saya, Hasan Sabilah. Terima kasih Pak Hasan. Baik. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.